sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oli Hitam, channel yang membahas tentang tutorial tip trik engine, touring exploring dan spot kuliner. Kali ini seperti biasa kita akan mengasihkan tip and trik. Mobil Everest itu standarnya sudah nyaman sob, dikendarai, dibuat manuver cukup oke. Tapi banyak pengguna mobil Ford Everest ini ingin memodifikasi supaya kelihatan garang, supaya kelihatan macho. Gimana caranya ya? Oke, kali ini kita akan mencoba membuat mobil supaya kelihatan garang di bagian roda. Roda kita akan buat supaya keluar, terlihat lebih tebal. Ini kita lihat sob, roda rata dengan fender, jadi tidak terlihat garang. Nah, kita coba buat supaya keluar. Gimana sob caranya? Ini dia caranya sob. Ini kita menggunakan adaptor. Adaptor dengan ketebalan 5 cm sob. Ada juga yang ketebalannya 3 cm. Ini terbuat dari, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari aluminium, dan variasi juga harganya. Mulai dari 1 jutaan hingga 3 jutaan sob, tergantung kualitas dari adaptor ini. Yang sekarang, nah ini yang saya pegang, ini 3 cm. Yang warna biru ini 5 cm. Oke, kelihatan kan sob perbedaannya? 3 cm dan 5 cm. Nah, di video kali ini pengguna Ford Everest meminta supaya ban belakang dibuat 5 cm dan ban depan kita buat 3 cm. Terus muncul pertanyaan, kenapa kok depan 3 cm belakang 5 cm? Oke, ini kali ini yang di video ini ada 2 mobil sob. Mereka sengaja beli 3 cm dan beli 5 cm, dan di belakang dibuat supaya lebih tebal daripada depan. Seperti itu. Nah, itu yang 3 cm yang warna merah, yang 5 cm yang warna biru sob. Gitu. Sebenarnya selera ya. Ada yang depan 3 cm, belakang 3 cm, atau 5 cm 5 cm, atau selera lah, selera masing-masing sob. Masanya cukup mudah. Cukup kita masukkan ke baut, karena dia bautnya ada 6 ya. Nah, itu kita kencangkan, kemudian sudah ada baut juga yang dipasang ke ban. Seperti itu sob. Pastikan baut yang digunakan cukup kuat sob, karena untuk menopang ban yang cukup besar. Tahu sendiri sob, ban Ford Everest paling kecil ringnya 15, tapi kan bannya tebal sob. Yang sekarang ini ring 18, keduanya limited, ring 18. Yang hitam limited, yang putih pun limited. Seperti itu. Nah, ini kalau limited ciri khasnya velgnya ring 18 sob. Kemudian dia ban yang digunakan ini AT, ringnya pun cukup lumayan. Sorry, ketebalannya 265, 60, 18 sob. Ini 265 itu lebar tapaknya, 60 itu ketebalan bannya sob. Sedangkan 18 ringnya. Nah, ini yang saya tunjuk, ini tahun pembuatannya sob, 2020. Seperti itu. Sedangkan mobil yang putih menggunakan 275, 65 dan 18. Ini cukup lebar dan cukup tebal. Saya nggak yakin sih jika dipasang adaptor pasti akan mentok sob. Mentok spakbor atau fender. Coba nanti kita lihat setelah dipasangnya sob ya. Oke, lanjut.
Oh iya sob, untuk adaptor ini sendiri itu saran saya menggunakan yang aluminium, bahan aluminium. Kenapa? Karena lebih enteng dan tidak terlalu berat. Ada juga yang bahan besi. Biasanya yang aluminium bahannya kuat, yang kualitasnya kuat maksud saya, itu lebih mahal harganya sob. Seperti itu. Lanjut lagi. Masa kamunya kalah? Ini modusnya. Hubungin sampel. Bagus nggak begini gitu? Ternyata bagus. Kalau sekarang udah. Ini untuk bagian belakang kita pasang yang 5 cm di mobil yang putih, sob. Biasanya kalau sudah dipasang adaptor seperti ini, nanti mobil pengguna mobil akan minta ditinggikan sob. Kenapa? Karena nyangkut. Ditinggikan, di depan bisa kita putar baut torsinya sob. Kalau di belakang harus dipasang penyangga, bisa suspensi lift atau body lift. Agak belibet ngomongnya. Coba kita lihat nanti setelah dipasangnya sob ya. Kalau emang nyangkut, kita tinggikan. Nanti saya kasih tahu caranya untuk meninggikan roda depan. Siap, kita cek sob yang udah dipasang sob. Kita lihat nyangkut tidak ya. Nah, sebenarnya kan sob, nyangkut bagian depan roda, nyangkut fender depan. Ini kalau belok pasti bunyi kruk, karena roda nyangkut dengan fender. Coba kita lihat bagian belakang. Nah, nyangkut spakbor belakang kan. Yo, padahal di spakbor itu sudah ada pelindung cipratan, dicopot sudahan tapi tetap nyangkut sob. Sobat semua nggak perlu khawatir kalau sudah nyangkut gini. Saya kasih caranya, yaitu dengan cara ditinggikan. Apanya yang ditinggikan? Roda bagian depan. Cukup mudah. Dengan cara kita menaikkan torsinya. Caranya bagaimana? Saya ajarin. Ini dia torsi roda sob. Itu bisa diputar torsinya menggunakan kunci shock. Saya tunjukkan bautnya sob sebentar. Tapi kalau terlalu tinggi sob, besi ini bisa patah loh sob. Jadi hati-hati, jangan terlalu tinggi maksimal, jangan. Takutnya nanti torsinya patah. Ya, ini kelebihan Everest sob. Untuk meninggikan depan nggak perlu pengganjal, cukup diputar. Tapi kelemahannya biasanya di shock breaker. Shock cepat rusak ketika kendaraan dikendarai agak limbung dan bantingannya keras sob. Ada juga cara kedua sob, yaitu dengan mengganjal ball joint. Efeknya mobil tinggi dan shock pun aman, tidak cepat rusak. Jadi tanpa harus memutar baut torsi seperti itu. Kali ini kita menggunakan metode putar baut torsi. Jadi kita putar hingga ketinggian tertentu, diukur menggunakan meteran. Atau jika tidak ada meteran, bisa juga dengan metode diputar mengikuti putaran derajat sob. Nah, ini baut yang kita putar, diputar menggunakan kunci shock. Oke, kita cek sob. Masih menyenggol. Kalau masih nyenggol, kita bisa tinggikan kembali sob. Atau dengan metode
sedikit dipotong bagian fender depan dan spakbor belakang. Itu juga bisa. Salah satu penyebab mentok ini sob, yaitu dari ini dia. Lebar tapak ban 275 dan tebalnya 65. Coba kalau ini 265 saja dan 60, tidak mentok sob. Seperti itu. Ini hasilnya sob, sudah terlihat kan? Tebal rodanya, tadinya masuk di dalam fender, sekarang kita bisa lihat sudah mulai keluar. Rodanya keluar dari fender. Ini kelemahannya satu sob, jika melewati becek nyiprat. Jadi bodi mobil mudah kotor karena roda keluar dari bodi mobil sob. 3 cm 5 cm. Mantap, ban terlihat lebih keluar daripada sebelumnya. Nah, untuk sobat semua, jika ingin melihat koleksi oli hitam, linknya saya kasih di pojok kanan atas sob. Silahkan diklik, banyak pilihan tutorial tentang seputaran mesin diesel dan Ford. Tak lupa saya ucapkan ke Om Wawan karena mobilnya sudah mau dioprek, dimodifikasi ringan. Ini saya tampilkan juga sob, foto-foto sebelum dan sesudah dimodif ya. Sobatku, mobil sudah kelihatan garang, roda sudah tampak tebal dan keluar. Gimana menurut sobat semua? Keren nggak? Ford Everest menurut saya mudah dimodifikasi dan nggak bakal ketinggalan zaman sob. Hehehe. Oh iya sob, untuk sobat semua, jika ada di Lampung jangan lupa mampir di bengkel Ford SAS September Auto Service. Nanti saya buatkan kopi khas Lampung yang mantap punya. Dan tutorial kali ini sampai di sini sob. Jangan lupa subscribe, like, and comment jika ada masukan karena kita sama-sama belajar sob. Tolong dibantu share link ini agar sobat yang lainnya bisa mengetahui informasi tentang seputaran Ford Everest sob. Dan untuk sobat oli hitam, tetap jaga kesehatan. Jika berpergian, jangan lupa gunakan masker. Oke? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam damai, oli hitam, and dadah, bye-bye.